Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Puspitasari, NIM 1906-110127 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan tentang transpirasi air pada tanaman pacar air. Sebelum ke praktikumnya, kita bahas dulu tentang transpirasi. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tubuh tanaman dalam bentuk uap air yang sebagian besar melalui mulut daun atau stomata. Air diserap dari bulu akar tumbuhan yang kemudian diangkut melalui silem ke semua bagian tumbuhan termasuk daun. Semua air yang diserap digunakan dalam proses fotosintesis. Air yang berlebihan akan disingkirkan melalui proses transpirasi. Nah, dalam terjadinya transpirasi ini ada faktor mempengaruhi juga loh, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ini meliputi ukuran daun, tebal tipisnya daun, banyak sedikitnya stomata, banyaknya bulu pada permukaan daun. Faktor eksternalnya yaitu suhu, cahaya, kelembapan, angin, dan kandungan air tanah. Transpirasi ini juga ditentukan oleh membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata ditentukan oleh turgor pada sel penutup. Stomata akan membuka apabila turgor sel penutup tinggi dan akan menutup apabila turgor sel penutup rendah. Laju transpirasi ini dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan absorpsi air di akar. Nah, pada praktikum ini, tanaman yang menjadi sampel yaitu tanaman pacar air. Karena tanaman pacar air ini memiliki batang yang cenderung lunak, tidak berkayu, dan daunnya juga lebar. Hingga proses transpirasi ini akan berlangsung cepat. Daun yang lebar ini akan mempermudah kita untuk mengukur luas daun. Daun tanaman dihitung karena daun juga dapat mempengaruhi besarnya laju transpirasi pada tanaman. Semakin besar luas daun suatu tanaman, maka semakin cepat pula laju transpirasinya, dan begitu sebaliknya. Yuk, kita ke praktikumnya. Kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan tanaman pacar air. Aqua gelas. Lalu siapkan air, garis, pensil, dan kertas grafik. Kemudian kapas. Cara kerjanya yaitu ambil daun yang paling bagus dan besar, lalu gambar di kertas mili dan hitung luas daunnya. Masukkan pacar air ke dalam gelas, lalu masukkan air. Ukur ketinggian airnya. Isi tepi aqua gelas menggunakan kapas dan isi sepenuhnya ya, jangan sampai ada celah. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari dan letakkan di tempat yang tidak terkena langsung dengan cahaya matahari. Setelah 2 hari kita keluarkan kapasnya, lalu ukur kembali ketinggian airnya dan gambar lagi daunnya. Dan jangan lupa untuk hitung kembali luas daunnya ya. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, maka kita dapat mengetahui bahwa transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Nah, menurut teori yang dijelaskan oleh Lovelace tahun 2005, sebagian besar air yang diserap oleh akar tidak disimpan dalam tumbuhan atau digunakan dalam berbagai proses metabolisme, tetapi hilang ke udara melalui proses evaporasi atau transpirasi. Menurut Papuangan pada tahun 2014, distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun, yaitu misalnya letak satu sama lain dengan jarak tertentu. Dalam batas tertentu, maka makin banyak porinya, makin cepat penguapan. Jika lubang-lubang itu terlalu berdekatan, maka penguapan dari lubang yang satu akan menghambat penguapan lubang dekatnya. Jika kita lihat di gambar sebelah itu, yang sebelum direndam itu luas daunnya 20 mm dan yang setelah 2 hari itu luas daunnya 19 mm. Nah, faktor dalam ini yang mempengaruhi proses transpirasi yaitu pada luas permukaan daun. Semakin
semakin luas permukaan daun suatu tumbuhan, maka proses transpirasinya akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, jika semakin kecil luas permukaan daun suatu tumbuhan, maka laju transpirasinya akan semakin rendah. Karena semakin luas permukaan daun, maka proses penyerapan air akan lebih luas dan kemungkinan kehilangan air permukaan akan semakin besar. Ternyata luas daun tidak mempengaruhi banyak atau tidaknya stomata di bagian bawah daun. Akan tetapi, luas daun mempengaruhi laju transpirasi. Karena semakin lebar daun, maka semakin banyak pula cahaya yang diserap oleh daun, sehingga mengakibatkan tekanan uap air di dalam sel semakin tinggi dan mengakibatkan laju transpirasi meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, dapat dilihat di gambar, air yang sebelum 2 hari itu memiliki ketinggian 2 cm, sedangkan yang setelah 2 hari memiliki ketinggian 1,5 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa tanaman pacara air ini mengalami transpirasi. Hal ini sesuai dengan pengertian dari transpirasi itu sendiri. Pada praktikum yang telah dilakukan, tanaman pacara air ini diletakkan pada tempat yang teduh atau tidak terkena langsung dengan cahaya matahari. Maka tempat yang teduh inilah yang lambat melakukan transpirasi dibandingkan diletakkan di tempat yang terik, karena jika di tempat yang terik diperolehlah hasil bahwa laju transpirasi tanaman yang diletakkan pada tempat yang terik lebih cepat daripada tempat yang teduh. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Loveless pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa laju transpirasi dipengaruhi atau bergantung pada tingkat intensitas cahaya sebagai salah satu respon dari stomata terhadap cahaya, sehingga laju transpirasi cenderung lebih cepat terjadi pada siang hari daripada malam hari.